Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kekacauan galbay pinjol ini harus segera dihentikan. Kalau ini tidak dihentikan, ini akan berdampak buruk lagi buat kedepannya. Satu kasus yang sudah viral ya. Viralnya nekat melakukan tindakan-tindakan yang mana mengarah ke suatu tindakan pidana, nekat melakukan pencurian. Dulu ya, sebelum kasus pencurian ini ada juga satu kasus yang nekat mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Makanya kalau ini tidak dihentikan, saya yakin banget buat kedepannya akan banyak lagi korban-korban berikutnya yang nekat melakukan hal-hal yang sama dengan yang sudah terjadi ini. Ya, bisa jadi saja dia berpikiran singkat dan dia terjadi pada kementokan. Dia malah mengambil suatu keputusan yang jelas-jelas itu merugikan diri mereka sendiri. Makanya buat teman-teman semuanya, untuk Anda yang mengalami telat bayar hari ini di 100 pinjol legal terdaftar di OJK, karena sumber masalah yang paling terbanyak adalah pinjol legal. Kalaupun untuk pinjol ilegal kita masih sama. Kalau Anda sudah terlanjur terjebak, hentikan semua pembayarannya, ganti kartu Anda. Sekarang pinjol legal. Ya, saya masih ingat banget. Sejak OJK mengambil alih semua permasalahan dari pinjol ini, OJK menyampaikan bahkan OJK bisa langsung melakukan penyidikan. Ya, itu kekacauan ini terus terjadi gitu loh. Saya juga bingung siapa yang menjadi penyidik OJK gitu loh. Dan siapa yang berarti ada dua polisi ya ada di Indonesia ini, dua Kapolri ada di Indonesia ini. Sejak perkara ini, khusus dari kejahatan-kejahatan di perbankan ini dilimpahkan semuanya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Coba kita dengerin dulu satu video ini, pendapat dari Bapak Hotman Paris. Makanya saya pertanyakan, OJK itu sekarang sudah mengambil alih semua tindak pidana sektor keuangan dari kepolisian. Ya makanya saya pernah bilang berarti ada dua Kapolri dong di Indonesia ini. Cuma penyidiknya OJK mana? Sementara pinjol begitu banyak. Nah, itu yang jadi masalah besar sekarang. Nah, Anda sudah dengar kan? Semua tindakan kejahatan di sektor jasa keuangan itu OJK yang mengambil alih. Pertanyaannya adalah di mana penyidik OJK? Itu benar juga. Berapa banyak kasus yang terjadi gara-gara pinjaman online? Mulai dari orderan fiktif, ya, sampai mereka nekat kirim-kirim semuanya sedot WC, ambulan dan segala macam. Ini adalah bentuk tindakan kejahatan. Ya, belum lagi penyebaran data, belum lagi pengancaman secara verbal. Ya, belum lagi mereka setiap hari yang ditakut-takuti dengan teroran. Di mana OJK? Giliran hal itu dilaporkan kepada OJK, jawaban OJK selalu simpel. OJK seakan-akan menjawab tidak ada terjadi apa-apa dalam hal ini. Ya, kalaupun kasus-kasus Anda ini ditanggapi oleh OJK, OJK hanya melempar kepada pihak yang bersangkutan. Contoh, Anda melaporkan salah satu pinjol, nanti pengaduan Anda dilaporkan kembali ke pinjol berikutnya. Ya kan, ke pinjol yang bersangkutan. Yang terjadi apa? Pertanyaannya apa yang akan muncul? Ada nggak kira-kira pinjol yang mau menjelek-jelekkan nama mereka sendiri? Giliran laporan itu masuk ke mereka, ya sebisa mungkin akan mereka tepis. Terus apa fungsinya OJK diberikan kewenangan bahwa dia yang mengambil alih semua tindak pidana dari sektor jasa keuangan ini? Ya kan? Makanya buat teman-teman semuanya, sebelum kekacauan ini terjadi, sebelum kekacauan ini makin parah, makin memperburuk, mana tahu Anda korban berikutnya, saya minta sama Anda semuanya yang sudah mengalami telat bayar di pinjol, daripada sibuk gali lubang tutup lubang, putus semua komunikasi Anda yang terhubung langsung dengan pinjaman online. Mau Anda akui atau tidak Anda akui, sumber masalah yang membuat Anda ketakutan adalah telepon tersebut, ya, WhatsApp tersebut, email tersebut, karena mereka selalu memanfaatkan sarana komunikasi ini untuk menakut-nakuti Anda, mulai dengan mengirim data-data kontak Anda sampai mengirim data-data yang pernah Anda kirim sama mereka. Ini dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman terhadap diri Anda. Coba Anda perhatikan semua ancaman debt collector. Lepas gak dari ancaman data yang lengkap? Keluar nggak dari data-data Anda? Nggak pernah keluar dari data Anda. Berarti disinilah kelicikan pinjaman online. Kekuatan pinjol satu-satunya hanya ada di data Anda.
Kalau memang data Anda yang mereka jadikan untuk senjata, Anda boleh pakai moto solusi hutang MB, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Oke, selagi Anda tidak melihat lagi ancaman mereka yang dikirim melalui WhatsApp, ancaman yang mereka kirim melalui email, insya Allah masalah Anda tidak akan seberat ini. Ya, setuju nggak teman-teman semuanya? Sepakat nggak Anda semuanya? Daripada terjadi gali lubang tutup lubang, yang pada akhirnya gali lubang tutup lubang ini akan berada di titik di mana tidak ada lagi pinjol yang cair. Daripada memakan korban lagi untuk berikutnya, sepakat nggak Anda semuanya untuk mengganti semua nomor handphone Anda? Ya, cabut nomor Anda, pindahkan data-data yang menurut Anda penting ada di smartphone itu, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Modal 20.000 aja Anda terselamatkan dari tekanan dan ancaman yang akan berdampak buruk dalam diri Anda nantinya. Ya, itu pesan saya buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, karena permasalahan kita adalah pinjol legal. Pinjol legal yang menjadi permasalahan kita. Yang mengancam tidak menyebutkan nama aplikasi itu pinjol legal. Yang menekan tidak menyebutkan dari manapun itu adalah pinjol legal. Teman-teman semuanya harus ingat, seperti yang disampaikan tadi, ya kan, bahwa semua kejahatan sektor keuangan itu diambil alih oleh OJK. Sebegitu banyak pinjol, tidak satupun kasusnya yang diungkap. Hari ini Anda melaporkan kejahatan tentang pinjol legal, itu tidak akan digubris oleh OJK. Karena kita sesuai dengan tagar yang selama ini viral, percuma lapor OJK, percuma ada OJK. Memang percuma, ya kan, nggak ada fungsinya sama sekali. OJK memberikan izin kepada pinjol legal, giliran terjadi permasalahan, OJK lepas tangan seperti itu aja, ya kan. OJK seakan-akan tidak ada progres sama sekali, tidak ada action sama sekali. OJK hanya sibuk melakukan himbauan. Bahkan paling terparah buat teman-teman semuanya, OJK juga ikut serta melakukan penagihan tanpa Anda sadari. Ya, bagaimana OJK melakukan penagihan? Anda lihat postingan di semua media OJK yang ada. OJK menyampaikan hati-hati dengan BI checking. Gara-gara Anda masuk BI checking, Anda tidak bisa lagi melamar pekerjaan. Anda tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Itu sudah bagian dari penagihan halus, ya kan? Kalau memang dampaknya seburuk itu, kenapa OJK tidak kejar untuk memberikan literasi supaya ini bisa merata? Kenapa OJK hanya memberikan literasi ke beberapa aja? Kenapa tidak menyeluruh? Ya, kenapa OJK tidak pasang iklan mereka di semua platform media sosial? Seperti pinjol memasang iklan. Kenapa OJK hanya sibuk masuk kampus ke kampus, sementara iklan pinjol bertaburan ada di internet? Kenapa OJK tidak tanding iklan pinjol itu untuk memberikan literasi? Kalau setiap saat iklan OJK muncul, akan bisa membatasi orang-orang untuk meminjam pinjol. Benar apa tidak? Ya. Jadi buat Anda juga yang selalu ketakutan soal BI checking, itu hanya bagian skenario dari OJK yang mana dia juga ikut serta melakukan penagihan terhadap diri Anda dengan dalih Gen Z, hati-hati, pinjam di paylater dan pinjol. Nama mau masuk BI checking, tercatat skor kredit buruk, Anda akan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ya, Anda diminta untuk jadi karyawan selamanya. Ya, dia nggak pikirkan bahwa Gen Z juga ingin memiliki usaha, bahwa Gen Z juga ingin menjadi pembisnis, ya kan? Ngapain Gen Z diminta untuk jadi karyawan? Ya, itulah buat teman-teman semuanya, Anda harus hati-hati. Kalau Anda tidak mengatasi kekacauan ini, ya, itu yang jadi korban berikutnya adalah diri Anda. Ya kan? OJK persetan dengan hal itu. Sudah berapa banyak laporan yang Anda kirim sama OJK, apa tanggapan mereka? Tidak ada sama sekali. OJK keluarkan aturan COJK, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Untungnya bagi kita apa? Pinjol tidak berhenti juga menagih. Ya kan? Pinjol tidak berhenti menagih. OJK bilangin satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Kenyataannya apa? Satu orang ada meminjam di belasan pinjol. Di mana letak aturan itu? Ngapain OJK membentuk semua itu aturan, tapi aturan itu tidak pernah dipatuhi dan ditaati? Makanya dari teman-teman semuanya, ambillah keputusan hari ini untuk Anda menyelamatkan hidup Anda untuk kedepannya. Kalau Anda tidak paksa diri Anda sendiri untuk menyelamatkan diri Anda, percaya sama saya, Anda akan dihancurkan lebih awal dan paling depan. Ya, apalagi Anda yang selalu berpikiran, Bang, nama baik saya gimana Bang? Bang, nanti nama baik saya, orang sekitar saya, keluarga saya, belas segala macam. Hati-hati.
Ya, itu akan dimanfaatkan sebisa mungkin. Anda sengaja diperalat oleh pinjaman online, Anda dihadapkan dengan saudara Anda sendiri yang mana menjadi debt collector. Debt collector ini karena saking bodohnya dia mengikuti pula cara-cara yang diperintahkan oleh pinjol. Ya kan? Harusnya didaur ulang lagi. Belajar tuh sama debt collector dari bank, dari leasing, mereka lebih bisa menguasai di lapangan. Ya kan? Harusnya debt collector pinjol yang selalu mau WA dan menelpon juga belajar dari hal itu. Boleh-boleh aja kita mengikuti pinjol, tapi kita daur ulang lagi di lapangan. Ya. Dan lagian buat teman-teman semuanya, seganas-ganasnya pinjol dalam melakukan penagihan melalui debt collectornya, mereka hanya ganas melalui via WhatsApp dan telepon. Kenyataannya giliran sudah bertemu atau bertatap muka langsung, mereka tidak seganas yang Anda pikirkan. Ya, ini perlu dipertimbangkan buat teman-teman semuanya nih. Ini menyangkut buat masa depan Anda. Saya miris aja dengan beberapa berita yang selalu viral. Ada yang nekat lakukan tindakan pidana, ada yang nekat mengakhiri hidup, berbagai macam. Ya, jangan sampai ini berdampak buruk buat diri Anda, dan bantu juga share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman Anda yang di luar sana supaya kekacauan ini bisa mereda. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan pergerakan pinjol? Pertama, semuanya berhenti untuk meminjam. Ya, apapun gimmick iklan yang diciptakan pinjol, jangan sampai Anda tertarik. Itu yang paling pertama. Yang kedua, berhenti gali lubang tutup lubang. Ya, kalau Anda sudah telat di satu aplikasi, jangan Anda jadikan 2 atau 3 aplikasi, karena itu menyuburkan pinjol. Yang ketiga adalah jangan pernah jual-jual aset Anda untuk melunasi hutang pinjol. Kalau Anda ingin melunasi hutang pinjol, paculah dengan hasil usaha Anda. Kalau Anda sudah mengalami telat, negosiasikan dulu sebelum Anda membayar. Ya. Jadi jangan takut dengan semua ancaman yang dilontarkan pinjol, itu hanyalah bagian kecil dari sebuah penagihan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya. Bodoh, dan bodoh. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Satu berita yang dari kemarin saya di-tag, bahkan dari 2 hari yang lalu saya di-tagin. Ada seorang karyawan yang mana nekat menggasak semua handphone di sebuah perusahaan atau mencuri handphone di sebuah perusahaan dengan nilai ratusan juta rupiah hanya semata karena terjebak pinjol. Ya, kata apa lagi yang paling cocok saya sampaikan buat teman-teman semuanya selain kata bodoh? Mungkin teman-teman marah dengan saya ngucapin hal seperti itu. Terus apalagi yang harus saya sampaikan gitu. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Ingat, buat Anda yang galbay pinjol, telat bayar pinjol, sumber masalah Anda ada di handphonemu. Saya sampaikan seperti itu. Ancaman dan ketakutan itu Anda dapat melalui telepon. Ya. Anda mau dipermalukan, Anda mau didatangi, Anda mau diambil barang-barang di rumah, mau dicegat di jalan, mau diproses ke jalur hukum, dikirim melalui WhatsAppmu. Ya, bukan mereka datang langsung untuk melakukan pengancaman, itu tidak. Apalagi coba yang harus saya sampaikan dengan teman-teman semuanya, begitu banyak video yang saya lakukan setiap hari untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Sumber terbesar masalahnya ada di telepon, SMS, WhatsApp, dan email. Kalau Anda telat bayar pinjol, Anda galbay bayar pinjol, tapi sumber masalah ini masih ada, besar kemungkinan pertama Anda akan ketakutan, kedua Anda akan melakukan tindakan-tindakan bodoh, ketiga akan nekat mengakhiri hidup, keempat nanti akan rela gali lubang tutup lubang, kelima Anda bisa gila gitu loh. Tapi ternyata Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tindakan bodoh ini terbagi menjadi 2 hal. Pertama, nekat melakukan tindakan pidana. Kedua, dia gali lubang tutup lubang atau meminjam talangan dana ke tempat lain. Hasil berita yang viral hari ini adalah nekat melakukan tindakan pidana. Saya mau bacain beritanya buat teman-teman semuanya. Dan berita ini
jadikan sebagai referensi buat Anda, bukan untuk Anda contoh, tapi ini adalah sebuah kekeliruan yang terjadi dalam pemikiran Anda karena terlalu berlebihan rasa takut. Akhirnya urusan yang semulanya hanya perdata malah berimbas ke jadi urusan pidana karena Anda melakukan tindakan yang tidak seharusnya Anda lakukan. Oke, kita bacakan beritanya. Oke. Kita ambil beritanya dari Detik News ya. Di sini terjerat hutang pinjol, karyawan di Batam curi 143 HP senilai 450 juta. Pintar, bodoh, oon atau kayak mana? Anda bilangin, ini karena ketakutan, Bang. Iya, saya paham karena itu ketakutan. Ketakutan itu bersumber dari mana? Nggak mungkin tiba-tiba Anda ketakutan. Ketakutan itu dilandasi karena handphone Anda. Karena ada telepon, karena ada WhatsApp, karena ada email, karena ada SMS. Awalnya hutang Anda tidak sebanyak ini. Karena Anda biarkan telepon dan semua komunikasi ini masih bisa dihubungi debt collector, akhirnya gali lubang tutup lubang. Semakin Anda gali, hutang semakin meluas. Akhirnya Anda berada pada titik di mana uang gaji Anda sudah tidak mencukupi lagi untuk menutupi semua ini. Akhirnya apa? Nekat melakukan tindakan-tindakan bodoh, salah satunya seperti karyawan yang terjadi di daerah Batam ini. Karena membiarkan komunikasinya, takut kalau nomor dimatikan nanti orang sekitar ditelepon. Kalau nomor dimatikan tiba-tiba datang ke kantor. Kalau nomor dimatikan nanti kontak dihubungi. Padahal asumsi Anda terlalu berat, faktanya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Akhirnya apa? Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh tanpa mampu untuk mengkontrol diri Anda, bahwasanya Anda akan diarahkan tindakan-tindakan yang tidak seperlunya Anda lakukan. Ya, ini yang terjadi. Oke, kita bacakan beritanya dulu. Terjerat di utang pinjol, karyawan di Batam curi 143 HP senilai 450 juta. Jakarta, polisi menangkap wanita inisial E24 usai mencuri 143 unit ponsel senilai 450 juta milik perusahaan. Karyawan PT Satnusa Batam ini nekat melakukan aksinya akibat terjerat hutang pinjaman online atau pinjol. Dilansir dari Detik Sumut, Minggu 16 Juni 2024, kasus tersebut terungkap berawal dari laporan perusahaan pada 30 Mei 2024. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Kami menerima laporan dari manajemen PT Satnusa yang mana mereka mengaku kehilangan handphone sebanyak 143 unit yang akan dikemas untuk disebar ke pasar hilang. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengamanan karyawan inisial E, kata Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Barelang Ibtu Dodi Setiawan. Di perusahaan tempat bekerja, pelaku E menjabat sebagai pengecek hasil produksi. Dia telah mencuri ponsel hasil produksi di perusahaan tempatnya bekerja sejak 21 Mei hingga 29 Mei 2024. Ya, 21 Mei berarti 1 bulan lebih Anda melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang mana ini merugikan diri Anda. Ya. Pelaku inisial E ini merupakan karyawan PT Satnusa yang memiliki jabatan pro atau pengecekan hasil produksi. Jadi pelaku mengambil 143 handphone dalam kurun waktu 21 sampai 29 Mei. Tengok dulu. Sejak 21 Mei hingga 29. Oh, berarti cuman 8 hari, mohon maaf, 8 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 bulan lebih. Saya kirain tadi 21. Oke. Dalam waktu 1 minggu dia melakukan hal itu. Pelaku mengaku nekat mencuri ratusan handphone itu karena terjerat pinjaman online. Akibat perbuatan pelaku, perusahaan mengalami kerugian sekitar 450 juta. Pengakuan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar pinjol. Kerugian perusahaan diperkirakan 450 juta. Dodi. Dari penyelidikan dan pemeriksaan polisi, pelaku E mengambil ratusan handphone itu dengan dibawa satu persatu. Pelaku E juga diketahui dibantu seorang rekannya inisial D.
Modus pelaku mengambil satu persatu dengan cara dibawa memasukkan sela-sela bajunya, disembunyikan ke toilet, kemudian dibawa keluar tanpa ada pengecekan security. Kemudian diserahkan ke rekannya D yang sudah menunggu di luar perusahaan. Handphone itu dibawa keluar saat jam istirahat dan jam pulang kerja, jelasnya. Sehari pengakuan pelaku bisa 5-10 unit handphone bisa diambil pelaku. Pelaku lainnya inisial D juga telah diamankan, tambahnya. Pelaku inisial E mengaku kepada polisi bahwa dirinya nekat mencuri ratusan handphone itu karena terjerat pinjaman online. Akibat perbuatan pelaku, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta. Pengakuan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan pinjol kerugian perusahaan diperkirakan 450 juta, ujarnya. Dodi menyebut dari penyelidikan dan pengembangan dua pelaku itu, polisi kembali mengamankan seorang pelaku berinisial S. Pelaku inisial S tersebut diketahui merupakan penadah handphone curian. Jadi total ada 3 pelaku inisial E, inisial D, dan inisial S. Pelaku inisial S ini merupakan penadah. Saat ini semua pelaku telah diamankan di Polresta Barelang. Oke. Kalau sudah seperti ini, pertanyaan saya, kalau sudah seperti ini, menyesal apa tidak gitu loh. Ya. Makanya buat teman-teman semuanya, saya selalu gigih setiap hari menyampaikan sama Anda. Hati-hati buat Anda yang terjebak pinjol. Hati-hati bukan berarti saya menakut-nakuti Anda. Sumber masalah terbesar ada di sini. Ya, handphone ini ada kartunya, ada sinyalnya, ada jaringan internetnya, ada WhatsApp-nya, ada emailnya. Inilah semuanya yang dipakai dan dimanfaatkan oleh debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Mulai diancam melalui telepon, ancam melalui SMS, ancam melalui WhatsApp, ancam melalui email. Ya, cuman itu aja. Ya kan? Kalau Anda masuk dalam permainan mereka, Anda berhasil diancam melalui handphone ini, siap-siap. Akan ada kerugian-kerugian fatal yang terjadi sama diri Anda. Yang pertama, Anda akan nekat melakukan tindakan pidana seperti dengan berita yang kita bacakan tadi. Yang kedua, Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Anda bisa dibikin stres, bisa-bisa Anda kehilangan akal sehat, saking Anda ketakutannya. Saya berharap buat teman-teman semuanya, saya tidak mau memperpanjang hal ini, nanti teman-teman juga boleh menambahkan bagaimana komentar Anda. Saya cuma berharap buat Anda semuanya yang tidak mampu bayar pinjol atau tidak sanggup lagi bayar pinjol, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, insya Allah Anda akan terbebas dari tekanan. Kita minta semua debt collector untuk datang ke rumah. Biarkan debt collector melakukan penagihan sesuai dengan SOP, tapi dengan berhadapan langsung. Daripada kita menghadapi debt collector dengan cara online, kita tidak tahu dia dari mana, dari aplikasi mana, tiba-tiba mencaci maki. Ya, semua caci maki, ancaman, tekanan yang dilontarkan debt collector, semuanya adalah marketing dan trik yang mereka lakukan untuk mencoba mengendalikan Anda dari jarak jauh. Akhirnya apa? Anda terkendalikan, Anda dijadikan sebagai remote control, Anda dijadikan sebagai objek, dan pihak pinjollah yang meremote Anda dari jarak jauh, mengendalikan. Anda bahkan bisa diarahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Ya, silahkan teman-teman pikir dengan logika lagi. Selama ini sumber masalah terbesar ketika telat bayar adalah ancaman mau datang ke rumah dikirim via WhatsApp, ancaman mau menarik aset-aset yang ada dikirim via WhatsApp, ancaman mau diproses jalur hukum dikirim via WhatsApp, ancaman Anda dicaci maki, dibinatang-binatangin dikirim via WhatsApp. Semuanya dikirim via WhatsApp, via telepon, SMS, dan email. Itu sumber masalahnya. Kalau sumbernya sudah Anda basmi, saya yakin 100% bukan 100%, 1000% Anda akan aman dan tenang. Ya, nanti resiko dari galbay pinjol ini satu-satunya BI checking. Kalau pinjolnya tidak mempunyai akses ke BI checking, Anda akan masuk ke dalam fintech data center. Jangan melakukan tindakan-tindakan pidana yang mana merugikan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lai tarang nga!